Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah telah berkenan memberikan kesempatan pada diri kita untuk bertemu, dan insya Allah pertemuan kita akan jadi pertemuan yang bermanfaat, karena sejak awal selalu saya katakan bahwa apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, mari kita lakukan dengan satu niat, dalam rangka untuk mencari ridha Allah semata-mata. Dan pada saat kita mencari ridho, tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan, karena Allah selalu memberikan jalan yang terbaik. Ketika niat kita untuk melakukan sesuatu memang hanya satu, untuk mencari ridhonya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan persoalan itu saya selalu mengatakan begini: jangan sampai kita itu punya niat yang kotor. Sekotor apapun niat kita, itulah yang akan mengakibatkan kita akan salah jalan. Tapi sebersih apapun, sebaliknya, niat kita yang kita bangun itu akan melapangkan jalan untuk menuju kebahagiaan. Kenapa itu saya katakan? Saya harus menyatakannya karena pengalaman hidup saya misalnya menyatakan begitu. Niat kita yang tulus, niat kita yang kita bangun karena Allah, itu selalu saja akan mendatangkan kelapangan jalan, karena Allah ridho. Tetapi niat kita yang buruk selalu akan mendapatkan jalan yang tidak lempang. Meskipun kadang-kadang kita merasa ada sesuatu yang baik, itu bukan kebaikan dari Allah, itu godaan setan yang barangkali akan bisa kita terima dengan lapang dada, karena kita tidak tahu bahwa setan tengah menggoda diri kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait juga dengan hal ini, saya seringkali membaca cerita-cerita jenaka tentang Abu Nawas itu. Abu Nawas itu adalah orang yang saya katakan sangat cerdas. Memang hikayat Abu Nawas itu terpotong-potong, tapi apapun terpotong-potong, saya mencoba untuk mengambil ibrah dari kisah tentang Abu Nawas itu. Yang dulu pernah saya ceritakan, saya pernah mengambil ibrah dari kisah tentang topi Abu Nawas. Mungkin para jamaah masih ingat tentang kisah topi Abu Nawas, sebuah kisah yang sederhana, yang kata orang bijak itu syarat makna. Jadi dikisahkan bahwa suatu saat Abu Nawas itu berjalan di tengah pasar sambil menengadah dan melihat ke dalam topinya. Nah, tindakan Abu Nawas itu kan membuat orang heran. Banyak orang yang kemudian memperhatikan oleh Abu Nawas itu dengan penuh tanda tanya. Ada apa dengan Abu Nawas ini? Apakah Abu Nawas sedang mabuk? Ya, pertanyaan itu penting, karena Abu Nawas itu memang orang yang dulunya suka mabuk sebelum dia itu bertaubat, sadar betul Abu Nawas itu orang pemabuk. Bahkan ada yang bertanya-tanya,
apa yang dia sudah gila. Apalagi ketika dia melihat ke dalam topinya, dia melihat topinya itu seraya tersenyum dan terkesan penuh dengan kebahagiaan. Nah, seketika itu ada salah seorang yang datang menghampiri Abu Nawas dan bertanya, Abu Nawas, apa yang sedang kamu lihat di dalam topimu itu? Pertanyaannya sederhana, kok kamu tersenyum dengan tertawa ketika melihat topi? Apa ada sesuatu di dalam topimu itu? Abu Nawas dengan cekatan mengatakan gini, dia menjawab pertanyaan dari salah seorang yang bertanya itu. Aku sedang melihat surga lengkap dengan barisan bidadarinya, kata Abu Nawas dengan wajah cerah dan senyum yang menunjukkan kepuasan. Nah, orang pun kemudian penasaran. Coba aku lihat, kata orang yang menghampirinya. Oh, saya tidak yakin bahwa engkau akan bisa melihat seperti apa yang kau lihat, kata Abu Nawas. Ini bukan persoalan apa yang kita lihat, tapi siapa yang melihat. Jadi subjek itu sangat penting ketika memahami objek. Ini yang selalu saya sampaikan kepada para mahasiswa saya. Ada satu objek tertentu yang ketika dilihat oleh orang tertentu, simpulannya A, tetapi ketika dilihat oleh orang yang lain, simpulannya B, dan sebagainya. Ada orang yang punya cara berpikir serba baik itu, positive thinking itu, serba husnudon. Dia melihat kotoran pun dia tidak pernah merasa terusik. Karena apa? Ada sesuatu yang bermakna di balik kotoran yang menjijikkan itu. Tapi bagi orang yang selalu berpikir negatif, negative thinking, suudon, sebaik apapun benda yang dilihat, itu terkesan tidak baik. Karena apa? Dia sudah punya cara berpikir yang kurang baik. Termasuk ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Ketika orang lain itu sudah kita beri prasangka negatif, ya semuanya serba negatif. Tetapi sebaliknya kalau kita berprasangka positif pada orang yang kita lihat, selalu ada sesuatu yang positif yang bisa kita lihat dari orang yang kita cermati itu. Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah memusuhi orang. Dia bersahabat pada siapapun dan mencintai siapapun. Bahkan mendoakan orang-orang yang mendoliminya. Karena apa? Sebagai seorang da'i, sebagai seorang mubalik, sebagai seorang rasul, dia punya kepribadian yang luar biasa untuk bisa berprasangka positif terhadap sesuatu yang dicermati. Sementara ada orang lain di dalam Al-Quran, ada tokoh antagonis yang namanya Abu Lahab misalnya. Dia selalu melihat keburukan pada sisi orang yang terbaik seperti Nabi Muhammad SAW. Sehingga di mata Abu Lahab dan istrinya, Nabi Muhammad SAW itu tidak ada baiknya. Padahal dia orang baik. Nah, ini yang dikatakan oleh Abu Nawas. Saya nggak yakin bahwa engkau akan bisa melihat seperti apa yang aku lihat. Ini kata Abu Nawas tegas. Nah, orang pun bertanya, kenapa? Kenapa ya Abu Nawas? Kan bendanya sama. Kenapa yang dilihat oleh seseorang itu bisa berbeda dengan apa yang kau lihat? Abu Nawas pun menegaskan begini. Ini penegasan Abu Nawas. Karena hanya orang yang beriman dan benar-benar soleh saja yang bisa melihat surga di dalam topi ini. Abu Nawas menjawab dengan tegas dan sangat meyakinkan. Jadi sekali lagi Abu Nawas mengatakan, Anda dan siapapun tidak akan bisa melihat sesuatu yang indah di dalam topi ini. Karena hanya orang-orang yang beriman dan benar-benar beramal soleh saja yang bisa melihat surga di dalam topi saya ini. Ini jawab Abu Nawas dengan tegas dan sangat meyakinkan. Nah, orang yang bertanya pun kemudian dengan penuh penasaran mencoba untuk membuktikan. Coba aku lihat. Nah, Abu Nawas kemudian mengatakan, ya silakan saja, kata Abu Nawas. Silakan saja dilihat. Nah, orang yang bertanya itu pun kemudian melihat ke dalam topi Abu Nawas itu. Dan kemudian dia melihat ke arah Abu Nawas.
seraya berucap, Abu Nawas, benar kamu. Aku melihat surga di dalam topi ini dan juga barisan bidadari. Subhanallah, Allahu Akbar, kata orang itu dengan berteriak dan didengar orang banyak. Jadi itu kata orang yang melihat itu. Abu Nawas pun tersenyum, sementara orang banyak yang menyaksikan ulah Abu Nawas itu ingin pula membuktikan apakah benar ada surga di dalam topi Abu Nawas itu. Tetapi Abu Nawas tetap mengingatkan kepada mereka semua, ingat bahwa hanya orang yang beriman dan benar-benar beramal soleh yang bisa melihat surga di dalam topi ini. Sementara orang-orang yang tidak beriman dan tidak benar-benar beramal soleh tidak akan pernah bisa melihat apapun di dalam topi ini. Apalagi melihat surga beserta barisan bidadari yang mustahil. Nah, singkat cerita, satu demi satu dari kerumunan orang itu yang ada di pasar di mana Abu Nawas itu berada berupaya untuk melihat ke dalam topi Abu Nawas itu. Nah, setelah melihat topi yang dimiliki Abu Nawas itu, ada yang dengan tegas menyatakan bahwa mereka benar-benar melihat surga dan barisan bidadarinya di dalam topi Abu Nawas itu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Abu Nawas berbohong. Nah, ketika menyikapi apapun kata orang-orang itu, Abu Nawas pun tetap tenang sambil menebar senyumnya. Akhirnya mereka yang tidak melihat surga dan barisan bidadari di dalam topi itu melaporkan kepada raja dengan satu tuduhan bahwa Abu Nawas telah melemparkan hoax, berita bohong kepada banyak orang. Nah, untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang merasa dibohongi oleh Abu Nawas itu, raja pun memanggil Abu Nawas untuk menghadap dirinya. Singkat cerita, ketika menghadap sang raja, Abu Nawas pun dicecar dengan sebuah pertanyaan utama. Abu Nawas, kata sang raja, benarkah kamu bilang kepada semua orang di pasar bahwa di dalam topimu itu ketika dilihat bisa tampak surga dengan sederet bidadari yang cantik? Abu Nawas menjawab dengan penuh keyakinan, benar Tuan Raja. Tetapi yang bisa melihatnya hanya orang-orang yang beriman dan benar-benar beramal soleh. Jadi kalau ada orang yang melihat sesuatu di dalam topi saya berupa surga dan bidadari, itulah orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi yang tidak bisa melihatnya, berarti orang itu tidak beriman dan juga tidak beramal soleh. Nah, mendengar penjelasan Abu Nawas itu, sang raja pun mengatakan, oh begitu. Kalau begitu coba saya buktikan. Apakah benar ceritamu itu ya Abu Nawas? Ya, sang raja ini kayaknya penasaran juga. Dan segera melihat ke dalam topi Abu Nawas dari sudut kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Dicermati semuanya. Setelah mencermati lama, akhirnya raja itu terdiam dan berpikir. Benar. Tidak nampak surga dan barisan bidadari di dalam topi ini. Tetapi andai kata aku bilang bahwa tidak ada surga dan bidadari di dalam topi ini, apa kata orang? Maka orang pun akan tidak percaya pada saya. Dia akan mengatakan, mereka akan mengatakan bahwa aku bukanlah orang yang beriman dan juga bukan orang yang saleh. Dan kalau ini terjadi, benar-benar terjadi, maka tentu saja akan hancur citra dan reputasi saya. Jadi citra saya akan hancur dan saya dianggap orang jelek. Nah, ini yang dipikirkanlah raja ketika melihat topi Abu Nawas itu. Rajanya berpikir. Akhirnya sang raja pun mengatakan, benar ya Abu Nawas, saya sebagai saksi bahwa di dalam topimu saya bisa melihat surga dengan sederetan bidadari. Dan dia katakan, raja itu mengatakan hal itu dengan setengah berteriak. Dan akhirnya orang pun banyak yang percaya dan menerima cerita Abu Nawas itu karena mereka khawatir akan berbeda dengan apa yang dikatakan raja. Dan berbeda pendapat dengan raja itu bisa bermakna petaka. Jangan pernah berani
berbeda pendapat dengan raja itu bisa ditangkap, bisa dipenjara, bisa dihukum. Nah, inilah sepenggal kisah hikmah tentang Abu Nawas dengan topinya. Saya seringkali bertanya pada jamaah saya, apa ibrah yang bisa kita petik dari kisah ini? Saya katakan ibrahnya adalah betapa kita ini masih sering latah dan sulit bersikap kritis. Suka latah dan sulit bersikap kritis dalam menyikapi sebuah informasi. Karena takut menghadapi risiko, seringkali kita tidak berani bersikap jujur dengan apa yang kita lihat. Kita seringkali berbohong, kita dengar dan kita rasakan, tetapi kita tidak bisa mengatakan apapun sesuai dengan apa yang kita yakini. Bahkan apapun yang sebenarnya tidak masuk akal pun harus kita katakan benar karena kita terpaksa untuk menyatakan bahwa hal itu benar. Kenapa? Kita takut dengan risiko apapun yang harus dihadapi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apakah sikap ini akan kita pertahankan? Kita sebagai intelektual, kita sebagai dai, kita sebagai ustadz, kita sebagai mubalik, harus kita berbohong hanya karena takut untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Padahal Rasulullah mengatakan, qulil haqqa wa in kana murran. Katakan yang hak, katakan yang benar meskipun pahit rasanya. Mari kita renungkan. Dan ini sepenggal kisah tentang Abu Nawas. Apa yang selanjutnya ingin saya sampaikan? Kita ini punya kewajiban untuk saling menasihati. Tetapi seringkali kita tidak piawai, tidak pintar, tidak cukup bijak untuk memberikan nasihat kepada siapapun. Sehingga nasihat-nasihat kita itu seringkali tidak diterima oleh orang yang kita nasihati. Islam itu agama nasihat. Dan pada saatnya, substansi Islam itu adalah nasihat untuk siapapun. Dari sinilah kemudian saya sering mengatakan, mari kita coba untuk memberi nasihat pada siapapun dengan cara yang terbaik. Dan inilah yang saya coba untuk saya renungkan dari firman Allah yang saya coba untuk saya baca dengan cermat pada firman Allah yang ada di dalam surat Thaha ayat 44. Surat Thaha ayat 44, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ini adalah firman Allah yang dinyatakan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, yang menyatakan bahwa Allah meminta kepada Harun dan Musa untuk mengucapkan perkataan apapun dengan cara yang lemah lembut kepada Fir'aun dan pengikutnya. Hendaklah kalian berdua ucapkan perkataan yang lemah lembut, layyinah, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dengan perkataan lembut itu mudah-mudahan Fir'aun yang kau ketahui akan menjadi orang yang ingat dan takut kepada Allah. Padahal kita tahu Fir'aun itu jelas kafir dan zalim. Bahkan ia mengatakan, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Nabi Musa dan Nabi Harun tetap diperintahkan untuk memberikan nasihat yang terbaik untuk Fir'aun itu, tetapi dengan cara yang layyin, lemah lembut. Bagaimana lagi kita bisa menasihati orang seperti Fir'aun itu? Bahkan sebaik apapun nasihat itu seringkali oleh Fir'aun dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Nah, inilah yang saya coba untuk saya renungkan. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang seringkali saya sampaikan. Nasihatilah semua orang dengan niat yang tulus. Keikhlasan itu harus Anda bangun. Mari kita mencoba meniatkan sesuatu dengan ikhlas karena Allah. Kemudian nasihati dengan cara yang tidak melanggar prinsip syariat. Yang pertama, niatkan semua karena Allah. Yang kedua, nasihatilah dengan cara yang benar-benar selaras dengan prinsip syariat. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang terbaik dengan cara yang terbaik.
Jadi proses itu kan sangat penting dalam rangka untuk meraih tujuan tertentu. Dalam menyampaikan nasihat, hendaklah kita gunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang penuh kelembutan, kata-kata yang dalam bahasa Al-Quran disebut hikmah. Kata yang ketika dikatakan itu substansinya tetap benar, tetap baik, dan orang bisa menerima apapun yang kita katakan, karena kita katakan dengan cara yang terbaik. Kemudian yang keempat, jangan pernah kita tidak melakukan cross check, tabayun untuk sesuatu yang kita peroleh dari informasi apapun. Yang kelima, jangan pernah berburuk sangka pada siapapun. Yang keenam, jangan pernah kita memaksakan kehendak agar nasihat kita itu diterima oleh siapapun. Yang ketujuh, jangan pernah kita nasihati orang di depan umum, karena hal itu mungkin akan sangat bisa mempermalukan orang. Jangan pernah kita mengatakan sesuatu di hadapan orang banyak yang dengan kata-kata kita itu bisa menyinggung perasaan orang. Orang bisa merasa dipermalukan ketika kita tunjukkan keburukannya di hadapan orang banyak. Dan yang terakhir, jangan melakukan takhrish, jangan provokatif. Iya, ini ada cucu saya, Kamil, jauhi takhrish. Jangan pernah kita melakukan tindakan dengan kata-kata yang bisa memancing kekeruhan, bisa memancing perseteruan, memancing permusuhan. Jangan pernah kita lakukan tindakan yang provokatif. Itu langkah-langkah setan yang bisa memecah belah banyak orang. Dan setan itu sangat piawai untuk menggoda kita, sehingga tindakan provokatif kita atau takhrish itu bisa bermakna adu domba. Dan yang terakhir, mari kita koreksi apa yang salah dari diri kita ketika beri nasihat. Jangan pernah kita mengatakan saya paling benar. Katakan saya mungkin benar, mungkin salah. Pada saat orang mengatakan kita salah dan ternyata memang salah, akui kesalahan kita. Tapi sebenar apapun yang kita katakan yang ternyata oleh orang banyak tidak diterima atau belum terima, jangan pernah kita kecewa. Serahkan semuanya kepada Allah. Yang penting lakukan semuanya dengan cara yang terbaik dan jangan pernah putus asa. Berikan nasihat dengan nasihat yang terbaik karena itu kewajiban kita, dan jangan pernah kita berputus asa untuk bernasihat kepada siapapun. Dan sekali lagi saya katakan, jangan pernah kita sombong dengan apa yang kita katakan, karena betapapun kita pun bisa salah, sebagaimana orang lain pun bisa salah, kita pun bisa benar, orang lain pun bisa benar. Mari kita ambil kebenaran dari siapapun datangnya kebenaran itu. Jangan pernah kita terpukul oleh siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Inilah yang selalu saya sampaikan. Mari kita renungkan dalam-dalam, berikan nasihat yang terbaik dengan cara yang terbaik, dan ketika kita diberi nasihat, seperti apapun nasihat itu, kita terima dengan lapang dada. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, insya Allah semakin lama kita akan menjadi lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Dan pada saatnya kita juga akan bisa memperbaiki keadaan, karena semuanya kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.